Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Iqbal Majdi dengan NIM 231051211010. Aku sedang kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Agroekoteknologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan pengelolaan tanah ultisol untuk pertanian berkelanjutan. Di video ini terdapat pengantar, karakteristik tanah ultisol, vegetasi alami, dan pemanfaatan untuk pertanian, upaya pengelolaan tanah ultisol, dan beserta kesimpulannya. Oke, kita masuk ke pengantar. Yang pertama itu ada karakteristik lahan kering suboptimal. Lahan kering suboptimal, termasuk tanah ultisol, memiliki keterbatasan fisik, kimia, dan biologi yang menyebabkan produktivitasnya rendah. Namun, lahan ini tetap memiliki potensi besar jika dikelola dengan tepat. Yang kedua, ada potensi tanah ultisol. Tanah ultisol merupakan salah satu jenis tanah suboptimal yang banyak ditemukan di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Dengan pengelolaan yang baik, tanah ini dapat mendukung berbagai kegiatan pertanian. Yang ketiga, tantangan pemanfaatan. Tingginya tingkat pencucian unsur hara, rendahnya kapasitas menahan air, serta tingkat keasaman tanah menjadi tantangan utama untuk memanfaatkan tanah ultisol untuk pertanian. Namun, pendekatan yang berkelanjutan dapat mengatasi masalah ini. Oke, kita akan memasuki tentang karakteristik fisik tanah ultisol itu sendiri. Yang pertama itu dari tekstur tanah. Tanah ultisol memiliki tekstur dari lempung hingga liat yang mempengaruhi kemampuan air meresap. Tanah ini juga terasa lengket saat basah dan menjadi keras saat kering, sehingga menyulitkan pada saat pembajakan serta penanaman di tanah ultisol itu sendiri. Yang kedua itu ada porositas yang rendah. Struktur tanah ultisol itu padat, membuat porositasnya yang rendah, menyebabkan tanah sulit menyimpan air dan udara. Akibatnya, tanah cepat kering pada musim kemarau dan sulit menyerap air pada musim hujan. Yang ketiga, warna merah hingga kuning. Warna khas tanah ultisol disebabkan oleh tingginya kandungan oksida besi dan aluminium yang terbentuk akibat pelapokan selama bertahun-tahun. Oke, kita akan masuk ke karakteristik kimia dari tanah ultisol itu. Yang pertama itu keasamannya tinggi. Tanah ultisol memiliki tingkat keasaman yang tinggi dengan pH kurang dari 5,5. Kondisi ini menyebabkan rendahnya ketersediaan hara seperti fosfor yang cenderung terikat oleh aluminium dan besi. Yang kedua, itu ada kandungan hara makro yang rendah. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium tercuci akibat curah hujan yang tinggi, membuat tanah sulit mendukung pertumbuhan tanaman tanpa pengelolaan hara. Yang ketiga, ada kandungan aluminium. Aluminium pada tanah ultisol larut dalam kondisi tanah asam, menjadi racun bagi tanaman. Tingginya kadar aluminium dapat menyebabkan pertumbuhan akar terhambat, sehingga tanaman sulit menyerap nutrisi. Oke, masuk ke karakteristik biologinya. Yang pertama itu rendahnya aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme pada tanah ultisol cenderung sedikit karena kondisi asam dan kekurangan bahan organik, membuat dekomposisi bahan organik serta penyediaan hara kurang optimal. Yang kedua, proses penguraiannya yang lambat. Dengan minimnya aktivitas mikroorganisme tadi, waktu yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik itu lebih panjang, membatasi ketersediaan nutrisi alami untuk tanaman. Yang ketiga, itu ada adaptasi vegetasi alami. Vegetasi seperti alang-alang dan semak belukar banyak tumbuh di tanah ultisol, menandakan tanah ini mendukung tanaman toleran terhadap kondisi asam dan miskin hara.
Oke, masuk ke vegetasi alami dari tanah ultisol. Yang pertama itu kondisi lingkungan yang terbatas. Vegetasi alami di tanah ultisol terdiri dari tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah asam dan miskin hara, seperti alang-alang dan semak belukar. Adaptasi ini memungkinkan mereka bertahan di lingkungan dengan unsur hara yang minim. Yang kedua, itu kemampuan toleransi tanah. Banyak tanaman yang tumbuh di tanah ultisol memiliki sistem perakaran yang kuat dan toleransi tinggi terhadap kadar aluminium yang toksik, menjadikan mereka cocok untuk jenis tanah ini. Yang ketiga, ada peran tanaman kehutanan. Beberapa jenis tanaman kehutanan juga umum ditemukan di tanah ultisol karena mereka dapat tumbuh dengan baik meskipun elemen kesuburannya rendah. Lanjut, pemanfaatan untuk pertanian. Yang pertama itu budidaya tanaman toleran tanah asam. Beberapa tanaman seperti karet, kelapa sawit, jagung, dan singkong memiliki toleransi terhadap tingkat keasaman dan kadar hara rendah pada tanah ultisol, menjadikannya opsi unggulan untuk lahan ini. Yang kedua, tanaman hortikultura. Komoditas hortikultura seperti aneka sayuran dan buah-buahan tertentu dapat dikembangkan di tanah ultisol dengan pengelolaan intensif dan perbaikan tanah yang baik. Yang ketiga, ada penggunaan varietas adaptif. Varietas tanaman unggul yang dirancang khusus untuk kondisi tanah suboptimal dapat meningkatkan hasil produksi meskipun pada lahan ultisol. Yang pertama itu ada sistem agroforestry, yaitu kombinasi tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Terus ada juga penerapan teknik konservasi tanah. Praktik-praktik seperti pengapuran, penambahan bahan organik, dan pengendalian erosi membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian di tanah ultisol. Oke, lanjut. Upaya pengelolaan tanah ultisol. Yang pertama itu ada pengapuran. Di step 1 itu untuk meningkatkan pH tanah. Aplikasi kapur dolomit membantu meningkatkan pH tanah sehingga unsur hara menjadi lebih tersedia untuk tanaman. Step kedua itu mengurangi toksisitas aluminium. Pengapuran mengurangi kadar aluminium larut yang beracun sehingga mendukung pertumbuhan akar tanaman. Step ketiga yaitu pendekatan waktu aplikasi. Pengapuran dilakukan sebelum musim tanam agar tanah memiliki waktu yang cukup untuk bersifat lebih netral dan mendukung penanaman. Lanjut, kita menambahkan bahan organik. Gunanya memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya simpan air, dan mendukung mikroorganisme tanah. Tak lupa kita adakan juga pemupukan berimbang. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hara spesifik. Pemupukan disesuaikan dengan kondisi spesifik ultisol seperti kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang kedua itu ada mencegah kelebihan pupuk. Menyusun jadwal dan dosis pemupukan yang tepat membantu mencegah pencemaran dan inefisiensi dari pemupukan itu sendiri. Yang ketiga itu penggunaan pupuk majemuk. Pupuk dapat mempercepat penyediaan berbagai unsur hara sekaligus, efektif untuk tanah dengan banyak kebutuhan seperti tanah ultisol ini sendiri. Adapun sistem konservasi tanah di lahan ultisol, yang pertama itu terasering. Membentuk terasering di lahan miring mengurangi kecepatan aliran air sehingga mencegah erosi. Yang kedua itu tanaman penutup tanah. Menanam tanaman penutup seperti kacang-kacangan membantu menahan lapisan atas tanah dari aliran air dan angin. Yang ketiga itu pengelolaan air. Membuat saluran pembuangan air pada area curah hujan yang tinggi membantu mengurangi aliran air berlebih yang merusak struktur tanah. Oke, hampir selesai. Masuk ke kesimpulan. Yang pertama, tanah ultisol merupakan jenis lahan kering suboptimal yang memiliki berbagai kendala seperti tingkat keasaman yang tinggi, kandungan unsur hara yang rendah, dan struktur tanah yang kurang mendukung.
Yang kedua, dengan pengelolaan yang tepat seperti pengapuran, pemupukan, dan penambahan bahan organik, tanah Ultisol tetap memiliki potensi yang besar untuk mendukung kegiatan pertanian secara berkelanjutan. Yang ketiga, berbagai jenis tanaman seperti singkong, jagung, kelapa sawit, dan karet menunjukkan toleransi tinggi terhadap karakteristik tanah Ultisol, menjadikannya alternatif penting untuk budidaya lahan suboptimal ini. Upaya konservasi tanah seperti penanaman tanaman penutup dan pembuatan terasering sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga produktivitas tanah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan terencana menjadi kunci utama mengubah tanah Ultisol dari yang awalnya kurang produktif menjadi lahan bermanfaat bagi sektor pertanian di Indonesia. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bye-bye.